sama dengan ini ya, dengan boundary dari poligon yang kita gunakan sebagai override-nya gitu. Sehingga output-nya ini area-area yang di dalamnya sebelumnya ini termasuk misalkan adalah B1 atau B2 ya. Bisa teman-teman lihat area yang termasuk B1 ini digantikan dengan area-area yang ada di dalam poligon yang kedua gitu yang kita gunakan sebagai override. Nah, override poligonnya. Kemudian di atribut tabelnya juga dia berubah ya. Ada asalnya ada 2, kemudian ada tambahan karena area di sini secara yang ada di dalam poligon target itu ditimpa di override gitu. Yes. Kemudian kita clear dulu. Oke. Nah, tadi kan kita sudah sedikit reminder ya, intersect dan override. Lalu di dalam software JS ini juga terdapat teknik-teknik override lainnya, misalkan erase, identify, dan symmetrical difference. Nah, oke. Nah, untuk ini adalah untuk teknik erase tadi ya. Erase ini misalkan kita ada input seperti ini misalkan ya, kemudian kita memiliki erase feature. Ini adalah erase feature. Sama seperti override, kalau override tadi dia ditimpa, kemudian informasi dari polygon yang kita gunakan sebagai override ini di outputnya itu termasuk gitu ya. Kalau di erase feature ini dia akan menghapus gitu ibaratnya. Menghapus area-area di input yang secara spasial ini eh, termasuk atau secara koordinat ini termasuk boundary-nya ini yang seperti di erase feature gitu. Sehingga poligon yang ada di tengah-tengah ini misalkan akan terhapus gitu di outputnya. Nah, kemudian untuk identify feature, misalkan identify feature-nya adalah lingkaran ini ya, kemudian inputnya adalah kotak ini poligon. Nah, untuk identify ini dia akan mengidentifikasi area-area yang ada di input ini yang di dalamnya termasuk yang secara spasial termasuk di uh, identify feature gitu. Jadi di outputnya seperti yang bisa kita lihat area yang asalnya di sini gitu ya, dia tidak termasuk gitu di outputnya. Hanya mengidentify area-area yang secara spasial termasuk dalam identify feature. Kemudian yang terakhir ada yang dinamakan symmetrical difference. Symmetrical difference ini kita anggap misalkan inputnya adalah area yang hijau ini ya. Kemudian symmetrical difference poligonnya ini kita yang kuning. Nah, dia akan menghapus area-area yang ini ya di area-area yang termasuk yang di dalamnya termasuk baik itu termasuk di dalam input yang hijau ataupun area yang di dalamnya secara spasial termasuk di area yang kita gunakan sebagai fiturnya gitu ya sebagai ibaratnya apa ya bahasanya penghapus lah gitu ya gitu. Nah mungkin langsung saja ya kita praktek di ArcGIS gitu. Baik, tadi kalau ada yang sudah di-download, saya memberikan bahan-bahan yang di dalamnya termasuk
ada admin Kota Tasik, ada Citra Kota Tasik, kemudian ada pemukiman, ada ruas jalan dan sungai gitu ya. Kita load dulu, kita buka dulu, misalkan kita buka dulu area, oh ini area perkotaannya. Kita memiliki data administrasi kelurahan dan desa di Kota Tasikmalaya. Kemudian kita juga memiliki data yang kedua ini kita load eh, area-area pemukiman Tasikmalaya. Namun sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Jadi data yang kita gunakan ini hanya bertujuan untuk latihan gitu. Jadi data yang tidak bukan data yang sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan ada ketidakakuratan karena tujuan kita cuma latihan gitu ya, praktek eh tidak tidak perlu kita indahkan gitu. Kita abaikan saja ketidaktelitiannya gitu. Karena mungkin kalau kita lihat misalkan kalau kita buka novel, masih banyak area-area pemukiman yang belum atau tidak terdigitasi di dalam data ini gitu. Karena data yang kita gunakan untuk latihan ini data yang sudah cukup lama, data tahun 2016 kalau nggak salah, sehingga belum terupdate lah istilahnya gitu. Namun data ini kita akan gunakan sebagai bahan latihan kita gitu. Sekarang pertanyaannya adalah kita mungkin mungkin kira-kira dari teman-teman apa sih yang bisa kita ketahui dari data ini? Ada yang bisa bentar. Kira-kira informasi-informasi apa saja yang bisa kita dapatkan gitu dari data-data ini? Coba ada yang bisa menyampaikan atau ada yang bisa jawab? Saya Pak, Apa apa yang ingin eh, kalian ketahui? mohon maaf Pak, ini untuk apa yang akan kita ketahui atau informasi yang ada di sini Pak. Jadi misalkan dengan data dua ini, data pemukiman area terbangun di Kota Tasikmalaya dan area atau batas administrasi, kira-kira informasi apa saja yang bisa kita dapatkan atau yang ingin ketahui misalkan? Mungkin pemukiman Pak, karena sudah ada datanya gitu. Mm-mm. Lalu ada, Apa aja, Mas? kalau misalkan dari data yang ada di sini, dari semuanya itu ada data pemukiman, lalu batas administrasi, terus Mm-mm. kalau misalkan di Citra yang Tasik itu bisa melakukan digitasi untuk jalan, lalu untuk vegetasi juga bisa Pak. Ya, oke, bagus. Jadi misalkan kita sudah mempunyai area pemukiman Tasikmalaya ini ya, satu kota Tasikmalaya. Kemudian karena batas atau data sebentar. Yes. Nah, data ini masih berbentuk apa ya? Masih satu kota gitu ya. Masih areanya masih general, masih umum. Sekarang pertanyaannya mungkin ada beberapa pertanyaan yang muncul gitu ya. Misalkan kita ingin mengetahui area-area mana saja atau kelurahan-kelurahan mana saja dengan eh, jumlah pemukiman atau jumlah area terbangunnya terbanyak gitu secara persentase misalkan. Lalu kita juga ingin mengetahui misalkan hutan-hutannya atau area selain pemukimannya ada berapa sih gitu ya. Wis. Nah, kalau kita lihat data yang kita punya ini kan masih
satu kota ya, satu kota. Kalau misalkan kita buka atribut tabelnya, eh terdapat 438 poligon gitu di data pemukiman Tasikmalaya ini. Data 438 ini dari mana? Ya dari poligon-poligon yang eh, terpisah-terpisah ini nih. Misalkan ada yang kecil, ada yang besar, ada yang menyambung. Kalau yang menyambung kan biasanya jadi satu poligon gitu. Misalkan kita bisa select. Nah ini kan satu poligon, ini satu poligon, satu poligon. Kalau kalian sudah bisa ini kan sudah belajar tentang cara menghitung luas area, sudah belum ya? Mungkin belum Pak, tapi ada beberapa Oh yang belum. sudah mengetahui. Oh siap siap. Kita ini dulu ya. Misalkan dari data ini kita bisa menghitung luas areanya dalam hektar. Yang pertama kita harus lakukan itu kita harus set sistem koordinatnya dulu ya. Sistem koordinat yang kita gunakan ini harus yang satuannya meter. Nah, yang satuan meter ini apa nama sistem koordinatnya ada yang tahu? Ada yang tahu sistem koordinat yang satuannya meter? Tanto tahu nggak? Sony? UTM Pak. Oh benar, UTM ya, UTM betul. Kalau WGS atau WGS 84 satuannya apa itu? DMS. DMS ya. Singkatan apa DMS? degrees minute second. Ya, betul. Jadi eh dari layer properties ini kita ganti dulu ya. Kita ganti dulu sistem koordinatnya yang awalnya adalah WGS, yang satuannya adalah itu tadi ya, degree minute second. Kita ganti ke yang projected coordinate system. Kalau di kota Tasik ini dia zona 48 ya, kalau nggak salah ya. 49 Pak. 49 49 Pak. ya. Ya, zona 49S. Kita gunakan zona 49S agar kita bisa mengetahui luas areanya gitu ya. Lalu misalkan kita add field dulu ya. Add field, kemudian kita ganti type-nya menjadi double. Nah, di dalam add field ini kalau teman-teman ingin mengetahui luas area secara keseluruhan gitu ya, kita bisa langsung calculate geometry. Propertinya area, kita pastikan dulu. eh, nah, kalau tadi kita tidak rubah ke UTM, unit dalam satuan metrik ini tidak akan keluar ya. Kalau sudah kita ganti menjadi sistem koordinatnya UTM, unit yang satuan metrik ini keluar, kayak misalkan meter, kilometer, square meter. Boleh kita ganti menjadi hektar misalkan. Terus kok nggak muncul ya?